Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nicholas Daniel Selasrel Sitohang. Saya berasal dari kelas N1G dengan nomor NIM 253140507111127. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit analisis dan kritik mengenai video yang diberikan oleh Bapak Lukman sendiri yang membahas tentang dua filsafat kritis dari Bapak Rocky Gerung. Yang pertama ialah sebuah isu di mana ateisme dan humanisme. Menurut Bapak Rocky Gerung sendiri, ateisme itu diizinkan oleh sila kedua, dikarenakan humanisme itu adalah sebuah konsep di mana manusia dapat menghasilkan keadilan dan berbuat baik tanpa bergantung pada teologi atau mencari pahala ke surga. Nah, karena itu Bapak Rocky Gerung menganggap seseorang yang tidak bertuhan ataupun sebutannya ateis tetap dapat memenuhi tuntutan moral sila kedua. Nah, yang kedua adalah video pembahasan tentang status ideologi Pancasila yang dimana ide penuntun bukan pengatur. Nah, menurut Bapak Rocky Gerung sendiri mengklaim bahwa sila-sila Pancasila bukanlah ide yang sepenuhnya asli dari Indonesia, dan lebih krusial sila-sila tersebut sebenarnya saling bertentangan secara internal. Nah, Bapak Rocky Gerung sendiri menyoroti kontradiksi antara sila pertama membahas tentang ketuhanan Yang Maha Esa yang dianggapnya mempresentasikan teokrasis, dan sila kedua kemanusiaan adil dan beradab yang diinterpretasikan sebagai humanisme. Nah, karena adanya pertentangan ini, Bapak Rocky Gerung menyimpulkan bahwa Pancasila tidak bisa menjadi ideologi pengatur yang komprehensif, melainkan harus diposisikan sebagai penuntun yang lebih fleksibel. Nah, menurut tanggapan saya sendiri, yang pertama ialah Pancasila adalah satu kesatuan. Nah, menurut Bapak Rocky Gerung sendiri kan berpendapat bahwa Pancasila harus dipahami sebagai satu kesatuan utuh. Sila-sila tidak boleh diinterpretasikan secara terpisah. Nah, di mana sila pertama sendiri menjadi dasar filosofis bagi sila-sila berikutnya. Nah, yang kedua adalah menafikan sila pertama. Pernyataan tentang pembolehan ateisme dianggap menafikan ketuhanan yang berbudaya. Sila ketuhanan di Indonesia tidak bersifat teorasi, melainkan ketuhanan itu harus berbudaya. Ini adalah suatu konsep di mana bagaimana cara menumbuhkan sikap saling menghargai dan saling menghormati antara umat beragama yang sesuai dengan mantan presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Soekarno. Dan yang kedua mungkin kritik terhadap status ideologi, karena Pancasila adalah falsafah bangsa, di mana Pancasila itu diyakini sebagai Philosophisch Grundlage atau dasar filosofis dan falsafah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila bukan mengaklaim bahwa dia bukan sebagai ideologi negara, dianggap berbahaya karena dapat menggoyahkan dasar bernegara. Jadi dia sebagai penguat, bukan sebagai penghancur suatu ideologi dalam negara, dasar bernegara. Nah, kesimpulannya sendiri ialah pandangan Bapak Rocky Gerung ini dapat dilihat sebagai kritik filsafat murni terhadap konstruksi politik. Ia menguji Pancasila dengan standar logika barat yang dimana itu membahas tentang humanisme ataupun teokrasi. Namun kritik tersebut seringkali dimentahkan dengan argumen bahwa Pancasila harus dipahami dalam konteks historis dan kultural di Indonesia, di mana sila-silanya diletakkan sebagai satu kesatuan organik dengan sila ketuhanan sebagai fondasi moral bagi kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Mungkin segitu dulu dan penjelasan atau sedikit rangkuman dari analisis dan kritik saya mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak Lukman. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.